Halo Sobat KB, kembali lagi dengan saya penyuluh KB. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda karena sekarang saya akan membahas tentang BKB, yaitu Bina Keluarga Balita, yang di dalamnya terdapat pendidikan atau edukasi tentang pola asuh anak dengan baik dan benar. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Saya akan membahas tentang penting gak sih mengajarkan atau melakukan pendidikan seksual atau reproduksi kepada anak? Kira-kira penting gak tuh Bu Ibu? Dan gimana sih cara kita menyikapinya? Simak sampai akhir ya. Oke, baik Ibu-Ibu, jawabannya itu adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ternyata memberikan pendidikan seks atau tentang reproduksi kepada anak itu merupakan hak anak loh Bu. Jadi di sini diperlukan peran aktif dari orang tua untuk senantiasa mengajarkan pendidikan tersebut ke anak, seperti itu, agar tidak ada salah kaprah ya Bu. Dan paling tidak itu ada 4 yang harus diajarkan. Yang pertama itu adalah pengajaran tentang perkenalan organ reproduksi kepada anak. Gimana caranya? Itu yang pertama, caranya bisa menggunakan boneka. Nanti melalui boneka ibu bisa tunjuk, terus ibu bisa menjelaskan tentang ini namanya organ reproduksi apa, terus kegunaan atau fungsinya apa, bagaimana caranya kita untuk menjaganya, dan bagaimana caranya untuk membersihkannya. Jadi untuk cash pro-nya atau kesehatan reproduksinya itu sudah diajarkan sedari dini mungkin ya Bu ya. Terus yang kedua itu bisa menggunakan saat mengajarkannya saat anaknya ibu dimandikan oleh ibu. Tapi di sini dijelaskan juga bahwa organ reproduksi anak itu hanya bisa dilihat oleh ibu dan dokternya, seperti itu. Jadi kalau misalnya bapaknya nanti mau mandiin anaknya itu boleh nggak Bu? Nggak boleh ya Bu ya. Anak ibu hanya bisa dimandikan oleh ibu, seperti itu. Terus yang kedua itu adalah mengenalkan tentang adanya perbedaan lawan jenis. Jadi sedari dini mungkin ibu jelaskan bahwa kita hidup di dunia itu berdampingan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada cewek dan ada cowok, seperti itu, kepada sang anak. Dan nanti dijelaskan juga perannya seperti apa, perbedaan perannya seperti apa. Jika cowok dia akan berperan sebagai ayah, nantinya dia akan harus bekerja mencari nafkah, kayak gitu itu udah harus diajarkan peran ya Bu ya dari dini mungkin kepada anak ibu. Jadi anaknya ibu nanti akan bisa membedakan peran dari laki-laki, peran dari perempuan, apa itu laki-laki, apa itu perempuan, perbedaan laki-laki, perbedaan perempuan, seperti itu. Juga nanti diajarkan juga karakternya, misalnya boy atau laki-laki itu biasanya berpenampilan seperti apa, dan apabila dia seorang girl atau seorang perempuan, dia berpenampilannya seperti apa, harus berpenampilan seperti apa, dari perawakan, dari karakter, terus dari sukanya boneka atau enggak mobil-mobilan, itu sudah dijelaskan sedini mungkin. Jadi biar setelah dia besar tumbuh menjadi seorang pria atau seorang wanita yang tumbuh dewasa, itu akan mengetahui tentang perannya dia, seperti itu. Terus yang ketiga, setelah menjelaskan tentang perbedaan lawan jenis, paling tidak ibu harus menjelaskan kepada anak tentang hal apa saja yang membuat dia terhindar dari pelecehan seksual, kayak gitu. Ajarkan dia rasa malu, jadi setelah dia mandi, dia tidak boleh keluar dari kamar mandi tidak memakai kain, seperti itu. Jadi paling tidak pakaikan di handuk, ajarkan dia rasa malu jika terlihat oleh orang lain tanpa busana, seperti itu. Jadi dia mengetahui tentang pentingnya menjaga organ reproduksinya dia dan area private-nya dia, seperti itu. Oke, tambahan ya ibu-ibu ya, untuk berkenaan dengan bagaimana cara kita mengajarkan anak kita untuk menghindari perilaku pelecehan seksual. Tanamkan pada anak untuk berani berkata tidak jika ada seseorang yang ingin melihat atau memegang organ reproduksinya, atau ajarkan dia untuk selalu melapor keadaannya
kepada orang tuanya, seperti itu ya, terlebih kepada ibunya. Terus yang terakhir itu adalah tentang pengajaran atau memberikan edukasi berkenaan dengan mempersiapkan masa pubertas. Nah, ini agak beda ya. Jadi untuk memasuki masa pubertas itu diberikan pengetahuan untuk anak yang memang sudah beranjak dewasa, tidak dari masa batita ya atau masa balita ya diajarkannya seperti itu. Jadi disesuaikanlah dengan usia sang anak kayak gitu. Nanti diajarkan apa aja perubahan dari diri kita jika kita sudah memasuki masa pubertas, terus bagaimana cara menyikapinya, bagaimana seharusnya kita bertindak, apa yang harus dijaga, semuanya itu harus dilakukan edukasi kepada anak kita seperti itu. Oke ibu-ibu semuanya, makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya di Bina Keluarga Balita selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kalau misalnya ibu-ibu di sini ada yang punya usul saya harus membahas apa dulu, silahkan tulis di kolom komentar, atau apabila ada yang ingin berkonsultasi silahkan tanyakan pada kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab atau akan saya buat dalam video seperti itu. Oke, makasih ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.